bangkit Garuda terus terbang. Apapun dilakukan PSSI agar gimana caranya bisa memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Dan penambahan pemain dianggap adalah salah satu poin yang menarik. Nah, kita tahu kalau 3 nama baru sedang diupayakan agar bisa didaftarkan tepat waktu. Yang mana menurut info, batasnya adalah 10 Maret. Jelas itu adalah waktu yang sangat mepet. Tapi nggak apa-apa, pokoknya gas aja dulu. Dan moga-moga DPR-nya bisa selaras. Yap, dari 3 nama baru yang masuk, tentu yang paling underrated adalah Joey Pelupesi. Bahkan banyak yang merasa skeptis sama ini pemain hanya karena dia umurnya 31 tahun dan sekarang cuma main di Divisi 2 Belgia. Akan tetapi nggak mungkin Pak Erik ngambil dia kalau dia nggak punya kualitas, dan itulah yang sejatinya ditunggu oleh gelandang timnas Australia, Jackson Irvine, di mana mas-mas skena yang satu ini tentu tahu betul kualitas Joey karena pernah berhadapan ketika sama-sama main di Championship. Sementara itu ada Bahrain nih yang kayaknya makin gak terima Indonesia terus-terusan bisa menambah pemain bahkan di waktu yang mepet. Di mana mereka menganggap pihak-pihak terkait terutama AFC dan FIFA seolah memberi begitu kemudahan sehingga proses naturalisasi selama ini bisa berjalan cepat. Akan tetapi, menurut pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, apa yang dilakukan Indonesia pada akhirnya memang membuat peta persaingan di grup C jadi lebih seru. Serta ia sangat menantikan pertandingan kedua melawan tim Garuda dengan skuad yang terbilang jauh lebih komplit. Hati membara, semangat terkobar, takutkan rintangan semua halangan. Di bawah terbit samudari, kita ke puncak takkan berhenti. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Beberapa waktu lalu, Mimin sempat mengulas soal Joey Pelupesi. Dan suka nggak suka dia adalah opsi terbaik sebagai pengganti Chairo yang menurut Pak Menpora prosesnya harus tertunda. Jangan bilang soal adaptasinya bakal sulit, karena bagaimanapun dia adalah pemain dengan jam terbang tinggi. Ingat saat Jay, Ragnar, Tom, Kelvin, hingga Martin pas debut, semuanya langsung bisa tune in meskipun awalnya diragukan. Yap, kehadiran Joey Pelupesi sebagai DMF murni sejatinya adalah kebutuhan yang sangat krusial. Sebab di timnas sekarang, siapa sih pemain yang benar-benar seorang DMF murni? Kan nggak ada. Maka dari itu, Mimin percaya di sistem yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert, Joey Pelupesi akan langsung memegang peran penting sebagai penyeimbang dan pemfilter serangan. Selain itu, keberadaannya dinilai akan memudahkan tugas Tom Hyatt sebagai kreator. Sehingga Tom nggak perlu lagi tuh lari-lari, ngoyo sampai mukanya merah karena harus ikut bantu pertahanan terlalu jauh. Hati membara, semangat terkobar, takutkan rintangan semua halangan. Di bawah terbit samudari, kita ke puncak takkan berhenti. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi. Yap, kemampuan dari seorang Joey Pelupesi sejatinya juga diakui oleh gelandang timnas Australia, Jackson Irvine. Di mana mas-mas skena yang kece abis ini diketahui sangat tidak sabar untuk kembali berduel dengan Joey di lini tengah. FYI aja nih, keduanya cukup sering bertemu saat masih sama-sama main di Championship. Ketika itu Irvine membela Hull City di periode 2017 sampai 2020, sedangkan Joey main di Sheffield Wednesday di periode 2018 sampai 2021. Yap, dengan peran Irvine sebagai gelandang yang aktif membantu serangan, pasti ia akan banyak terlibat duel dengan Joey yang bertugas pemfilter serangan. Dan dijamin duel keduanya pasti akan menarik, apalagi keduanya bertemu kembali di usia yang sama-sama udah mateng, yakni 31 tahun. Pasti mencapai mimpi, ayo bangkit Garuda terus terbang. Hati membara, semangat terkobar. Sementara itu ada Bahrain yang tampaknya makin benci sama Indonesia. Hal itu lantaran Indonesia seolah-olah selalu dapat kemudahan untuk urusan naturalisasi. Yap, bukan rahasia lagi, kalau selama ini PSSI sering banget melakukan proses naturalisasi secara kebut-mengebut. Dan yang paling terkenang adalah soal Martin Pas yang tiba-tiba H-1 dinyatakan boleh main pas lawan Arab. Padahal sebelumnya, ia baru bisa diperkirakan main di GBK pas lawan Aussie. Yap, menurut Bahrain, AFC dan terutama FIFA seolah terlalu mudah untuk membiarkan Indonesia
Maka hal yang wajar jika ketika itu China juga protes lantaran PSSI bisa dengan cepat memproses missile course dan alien renders. Nah, menurut pelatih Bahrain, Dragan Talajic mengakui jika pemainnya sempat kena mental, akan tetapi ia meyakini kalau pemainnya akan lebih percaya diri terutama ketika melawan Indonesia dengan kekuatan baru. Secara mental, pada awalnya saya akui pemain kami tidak kuat, tapi sekarang pemain kami bisa lebih percaya diri secara mental. Kami memiliki kepercayaan diri dan sekarang ceritanya akan berbeda. Ucap Talajic dikutip dari GDN. Lebih lanjut, pelatih asal Kroasia itu memastikan bahwa dirinya akan berjuang mati-matian agar tidak memberikan para lawan kesempatan untuk menghancurkan apa yang ia dan timnya telah buat. Untuk itu, segala cara akan dilakukan agar Bahrain bisa memaksimalkan sisa laga yang ada di round 3 ini. Jika kami bersama, kami mampu melakukan segalanya. Sekarang telah tiba saatnya, kami harus menunjukkan kepada semua orang, kami menunjukkan di Piala Teluk bahwa kami dapat bermain sepak bola dengan baik. Sekarang, 4 pertandingan terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia. Itu akan menjadi cerita yang luar biasa. Kami akan memenangkan setiap pertandingan, bahkan ketika melawan Jepang. Kami tidak takut pada siapapun, tegas Talajic. Takutkan rintangan semua halangan. Di bawah terik, sama tadi kita ke puncak takkan berhenti. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu merasa kalau makin kesini, persaingan di grup C makin seru. Ya walaupun Jepang 99% udah dipastikan juara grup, akan tetapi ia menilai kalau ini adalah babak kualifikasi paling seru dibandingkan 3 edisi sebelumnya. Karena jarak poin antara peringkat 2-6 sangatlah ketat, ditambah Indonesia yang semakin gencar menambah kekuatan. Itu juga menjadi sisi menarik lainnya. Dan khusus tim Garuda, Moriyasu sangat menantikan pertandingan di bulan Juni, di mana ia memprediksi kalau itu akan jadi pertandingan yang lebih menarik lantaran Indonesia benar-benar diisi kekuatan baru mulai dari tim pelatih sampai pemain. Selain itu, Moriyasu sebagaimana dikutip dari Football Channel, ia juga makin percaya jika Indonesia adalah tim yang berpeluang paling besar untuk mendampingi Jepang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Entah itu cywar atau emang pujian, pokoknya aminin dulu aja deh, ya nggak sih? Hati membara, semangat terkobar, takutkan rintangan semua halangan. Di bawah terik, sama tadi kita ke puncak takkan berhenti. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Yap, terlepas dari apapun, Mimin berharap kalau proses trio Enjoy, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, bisa clear tepat waktu. Dan Mimin percaya PSSI akan melakukan yang terbaik karena bagaimanapun 3 pemain tadi plus Ole Rummenigge pasti akan memberikan impact nyata ke dalam tim. Walaupun khusus untuk posisi kiper, selama Martin pas fit dan tersedia, ya udah dia masih layak untuk jadi kiper utama. Tapi perlu diingat juga, kalau Martin ini udah ngantongin 1 kartu kuning. Jadi semisal ia apes harus kena kartu lagi, penggantinya pun nggak bikin deg-degan karena kualitasnya nggak beda jauh, kan gitu. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.